Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga kita semua dan adik-adik semua di rumah tetap dalam keadaan baik dimanapun adik-adik semua berada. Insyaallah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Tauhid ya. Di Tauhid tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa dilihat di bahan ajarnya di pertemuan kedua di bulan Oktober ya. Setelah kemarin membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah juga kemarin sedikit membahas sejarah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dan juga bagaimana kronologis atau ceritanya Al-Quran itu disatu-mushabkan ya ketika zaman Utsman bin Affan. Kali ini kita lihat saja langsung ya di bahan ajarnya yang sudah dibagikan, itu ada perintah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini mencantumkan satu ayat ya. Sebenarnya ada beberapa ayat yang lain yang satu pengertian, satu makna atau satu maksud ya tentang Allah memerintahkan kepada kita beriman kepada kitab-kitab Allah atau Al-Quran gitu. Ya, tapi yang dicantumkan hanya satu ayat saja, yaitu surat An-Nisa ayat ke-136 gitu. Dibacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabi ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qabl. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, teguhlah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, berkenaan dengan ayat ini, karena tadi ya turunnya Al-Quran itu beberapa turun ayat Al-Quran itu salah satunya karena ada satu peristiwa atau satu kondisi atau keadaan yang mengharuskan turunnya Al-Quran. Nah, itu disebut istilahnya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, ini salah satunya sebab kenapa surat An-Nisa ayat 136 ini turun. Nah, ini sesuai dengan tafsiran dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Nah, ini pengajar tafsir dari Universitas Islam Madinah. Nah, ini berkenaan ketika itu salah seorang ahli kitab yang yang mengatakan atau berbicara kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kurang lebih dia mengatakan, kami beriman kepada engkau dan kitab engkau, katanya gitu. Juga kepada Musa dan Taurat, juga Uzair. Namun kami ingkar kepada kitab dan Rasul setelah itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ini salah satu asbabun nuzulnya ya, ketika Allah menurunkan untuk memberikan jawaban dari perkataan ahli kitab tadi gitu. Nah, ini juga bermaknakan kepada dua hal. Pertama, diperintahkan kepada orang yang belum beriman atau orang-orang kafir yang belum masuk Islam itu agar mereka beriman atau meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Juga yang kedua yaitu kepada kita yang sudah beriman agar bisa lebih teguh ya, agar bisa lebih yakin atas apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Dan juga kalau kita lihat tentang perintah itu sendiri, perintah memiliki kaidah
al-aslu fi amri wujub ya, suatu perintah itu wajib. Nah, pertama tadi untuk orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim agar mereka bisa beriman kepada Al-Quran. Karena dulu ya banyak sekali ketika adanya Nabi Muhammad atau diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi, itu justru tidak sedikit orang yang menentangnya. Bahkan ada yang sampai ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ini salah satunya. Juga bagi kita yang sudah beriman nih, agar lebih tetap teguh ya, dan juga yakin akan Al-Quran ini sendiri. Karena tidak sedikit orang yang masih mempertanyakannya sampai mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah tidak lagi asli gitu. Artinya banyak ayat-ayat yang sudah dikurangi ya, bahkan dipalsukan. Jelas-jelas Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran akan dijaga sampai kapanpun oleh Allah sendiri. Gitu. Nah, salah satunya kita menjalankan perintah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan menjalankan semua yang ada di isi Al-Quran itu sendiri, serta mempelajarinya. Jadi mempelajarinya dulu tentunya ya, kemudian dijalankan perintah-perintah itu. Nah, salah satu bentuk sederhana dari menjalankan perintah beriman kepada kitab-kitab Allah itu sendiri ialah kita harus lebih bangga ya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena sekarang ya banyak orang yang lebih bangga, lebih merasa keren ketika mengatakan bahwa ini berasal dari penelitian. Wah, para ahli sudah melakukan penelitian, para ahli sudah melakukan riset gitu. Tetapi mereka tidak bangga ketika mereka mengatakan ini ada di isi Al-Quran gitu. Mereka sedikit tidak pede. Padahal sebagian besar penelitian-penelitian yang terjadi di dunia ini itu bersumber dari Al-Quran. Itu salah satu contohnya ya. Kita harus lebih bangga gitu ketika kita menyampaikan Al-Quran ya, ketimbang orang-orang yang lebih bangga menyampaikan penelitian-penelitian yang dibuat oleh manusia gitu. Dan juga contoh yang sederhana juga, contoh kecil juga yang kita lakukan ialah kita harus lebih sering ya memurajaah, kemudian membacanya itu. Jangan sampai kita lebih sering mendengarkan lagu-lagu Korea ya, lagu-lagu yang seperti itulah ya, ketimbang kita membaca Al-Quran atau memurajaah hafalan kita gitu. Baik, untuk kali ini pada pertemuan kali ini dicukupkan saja tentang perintah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya tentunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.